Apa hukum pacaran Pak Ustaz? Tak ada pacaran-pacaran. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Saya, Ustadz Baihaqi, Ustadz Oni, Ustadz Nafrizal, sama kami. Kami diikat oleh KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Mahasiswa Indonesia semuanya 2.400. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Persaingan ketat. Tapi keadaan itu membuatkan itu. Pada akhirnya Ustadz Nafrizal nikah, punya istri juga, punya anak. Saya menikah, punya istri juga. Yang katanya pacaran kaulah bulan, bullshit, omong kosong semua. Tak ada itu. Pacaran itu penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset, kenapa ya? Begitu dah beranak, jatuh, mampus lu situ. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian, tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur kan. Tertulis di botol aqua. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima. Apalagi kalian? Jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya kan tiba juga. Masalah yang datang nenek-nenek tak tahulah. Nampaknya ada yang cantik Pak Ustadz, saya berkenan mau nikah sama dia. Datang ke Tuan Syekh, datang ke Pak Hafid, datang ke Pak Tua Yayasan, datang ke Pak Rektor. Mereka akan bawakan, dita'arufkan, dikenalkan, nikah. Nikah dengan baik, undang, saya akan datang ceramah nasihat pernikahan. Habis itu kalian akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Tapi orang tua jangan membiarkan anak-anak ini, anak lajang, anak gadis. Pak, saya bawa anak gadis bapak malam ini jalan-jalan ke pasir ya. Jangan. Sebentar aja Pak, kami mau beli mie ayam. Tidak. Nanti kami belikan bapak bakso sebungkus. Abah lah. Ini menyusah. Kalau udah aku bilang sekali jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Sekali tidak. Tidak. Kalau udah aku katakan tidak. Tidak. Jangan Pak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang. Awak lu dulu lebih parah tadi. Jadi masalah. Jangan. Kita jaga negeri 1000 suluk itu. Ini negerinya para khalifah. Ini negerinya Syekh Abdul Wahab Rokan. Ini negerinya Syekh Ibrahim Al-Khadim Naqsabandi. Orang-orang tua kita mendoakan negeri ini tiap malam dia berdoa. Allahumma dafa'an wal waba wal fasa. Jauhkan bala musibah malam. Kalau sampai itu terjadi, na'udzubillah, berseret-seret anak zina, na'udzubillah. Katanya pacaran itu dilarang. Apa hubungan dengan pertanyaan kita? Tapi kenapa kebanyakan yang pacaran happy ending? Masya Allah, bahkan sampai menikah. Pertama, apa ukuran happy ending itu? Itu dulu. Awas, hati-hati. Apa Anda kira semua yang pacaran happy ending? Tidak. Ya, banyak yang end tanpa happy. Banyak. Ya. Kamu dia end katanya kan, selesai gitu sampai di situ. Baik, teman-teman sekalian, ukuran baik atau buruk itu dalam syariat bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Jika dalam ketentuan itu kemudian melanggar hukum-hukum Allah, maka itu positif dinyatakan tidak baik menurut Allah. Sebetulnya begini, asal kata pacaran itu, asal katanya konotasinya positif. Cuman dipraktekkan oleh perkembangan masa, oleh generasi-generasi jadi negatif. Jadilah kemudian kata itu menjadi negatif. Dulu di bilangan Melayu, ya, terkhusus sampai ke kisaran Sumatera ujung sana, ke Medan ke sebelah sana. Dulu kalau ada orang-orang Melayu ingin dilamar, maka si calon suami itu kemudian akan mendekat ke rumah calon istrinya. Lalu dia membuat pantun ke dekat-dekat itu. Ketika membuat pantun sedemikian rupa menyatakan dirinya ingin diterima bagian keluarga, maka calon bapak mertuanya akan menangkapnya dari belakang. Dibalas pantun itu. Kalau benar-benar diterima terjadi kemudian lamaran, maka nah ini poinnya. Si tangan perempuan itu akan diberikan daun pacar. Maka sejak saat itu status dia selama 40 hari akan dibimbing si calon istri oleh ibunya
untuk bersiap-siap kursus menjadi perempuan dan istri yang saleh. Bagaimana melayani suami dalam kebaikan. Saat dipacari itulah proses menunggu selama 40 hari dikenal dengan pacaran. Asalnya begitu. Di pacaran itu dikenakan daun pacar. Cuman sekarang konotasinya jadi meluas, jadi sesuatu yang tidak baik. Maaf, bersentuhan bukan pada waktunya. Ya, kadang-kadang belum terjadi gitu, tapi setannya luar biasa. Ingat ya, ada jenis setan-setan itu yang akan hadir di rumah tangga, bahkan sebelum itu terjadi. Jadi kalau belum terjadi ikrar, terjadi akad, maaf, itu setan berusaha mendekat-dekatkan. Supaya maksiat. Belum jadi, ya dilamar aja belum, sudah naik beca bersama. Naik beca berdua, beca seakan milik berdua. Tukang beca nggak ada. Jalan aja gitu kan. Apa? Maksiat. Ya beda, nanti akan terasa. Begitu kasih sayang ditumpahkan saat pacaran, begitu menikah, sudah nggak ada sayangnya. Habis. Itu yang jadi bahaya. Makanya setan ini disebutkan di Quran surah kedua, ayat 102. Paling kiri dari atas sampai pertengahan. Di tengahnya dikatakan yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga. Nanti setelah menikah, ada yang coba silahkan cek. Awal-awal kelihatan bagus, menyenangkan. Nanti setelah berjalan, setan baru mulai di situ. Jalan. Kita semua merasakan yang sama lah yang sudah menikah. Yang belum coba diam aja dulu, ya. Baik. Terasa, Pak? Ya. Coba cek bandingkan. Sebelum menikah, itu pasangan kita yang paling bagus. Setelah menikah, istri orang kadang-kadang lebih bagus dibanding istri kita. Dilihat. Ya, coba antum mau ke kantor. Mah, ke kantor dulu. Ya udah, ya udah. Suami orang ke kantor, Pak. Masya Allah. Halus banget. Perempuan juga sama. Ya coba lihat ke suaminya. Pak, mau ngantar anak dulu. Ya hati-hati, hati-hati. Masya Allah. Istri orang ngantar anak, Bu. Masya Allah. Itu baru kalimat. Baru kalimat tidak mudah, tidak mudah. Kadang-kadang kalau begitu pelik nanti, hal-hal kecil aja, itu jadi pikiran. Kan saya sering sampaikan kepada antum. Gara-gara mau ke taklim aja, itu bisa jadi perdebatan. Papa, kita berangkat nih, mama pakai baju yang mana ya? Hitam atau putih? Kata suaminya, hitam aja mah, bagusan dikit. Ah, putih kali Pak, tuh. Kata yang ngusulkan, tapi dijawab sudah punya pilihan. Luar biasa. Masih mending kalau dipakai satu di antara dua itu. Begitu keluar, hijau. Capek kita itu. Pokoknya ada aja lah gitu ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, udah ini bukan pertanyaan lagi sebetulnya, sudah jatuh hukum. Kalau yang dimaksud pacaran seperti orang sekarang itu haram hukumnya. Haram hukumnya, sudah tinggalkan. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya.